hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang kami hormati ada Ustaz Dr. Basuki, walaupun beliau sedang dalam perjalanan dari kereta ini ya. Yang kami hormati Ustaz yang pada hari ini narasumber yang kita nanti tentunya sudah berada di tengah-tengah kita walaupun kita jauh secara wilayah, waktunya pun berbeda 6 jam, tapi alhamdulillah antum jazakumullah khairan jaza ini sudah hadir melalui via Zoom ini. Begitu juga teman-teman ya, para jamaah kajian Rebuan Yayasan Zakat Infak Sedekah Kesehatan BSMI Bangsa Merah Indonesia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hingga pada hari ini Allah SWT memberikan nikmat sehat jasmani kita, rohani kita, yang mudah-mudahan insya Allah sosial ekonomi kita pun disehatkan oleh Allah SWT. Begitu pula Allah memberikan nikmat iman Islam. Alhamdulillah, kalau di Indonesia kurang lebih beberapa menit ke belakang ya kita bisa sholat berjamaah, tentunya di masjid dan sebagainya. Kalau Ustaz mah tadi dengar sholat zuhur ya Ustaz ya di sana. Iya. Ya kita mah di sholat isya Ustaz. Ya, alhamdulillah, ini bagian daripada yang harus senantiasa kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya, dan juga kegiatan apapun yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa tetap tercurahkan kepada kedua sanak kita, role model dalam kehidupan kita semua tentunya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan tentunya kepada kita semua yang insya Allah yang senantiasa istiqomah dalam mensiarkan, mengaplikasikan segala ajaran yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam naungan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kegiatan kajian Rebuan Yayasan Diskes Bulan Sufi Merah Indonesia. Adapun rangkaian kegiatan yang pertama pembukaan, yang kedua nanti langsung tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizwan Nur Hakim LCMA, dan selanjutnya kita tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Jamaah kajian Rebuan Yayasan Diskes BSMI yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, agar kegiatan pada malam hari ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua dan Allah berikan kebarokahan bagi kita. Mari kita buka kegiatan malam ini dengan mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, sejenak mari kita sama-sama buka hati kita. Ya tentunya kita sangat menanti-nanti ya kajian malam Rebuan ini yang akan langsung disampaikan atau narasumbernya seperti biasa Ustadz Rizwan Nur Hakim LCMA, ya jauh-jauh dari Maroko ya. Beliau alumnus Universitas Al-Azhar Mesir dan Muhammad V Maroko, dan posisi beliau pun sedang di Maroko. Mari kita di malam hari ini kita buka hati dan pikiran kita untuk sama-sama menerima ilmu yang akan beliau berikan kepada kita semua. Pada Ustadz Rizwan Nur Hakim LCMA, tafadhol mashkuran. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, atas nikmatnya, atas hidayah dan taufiknya kita bisa bersilaturahim di forum ini, walaupun forum offline, tapi mudah-mudahan spirit serta ruhnya bisa kita rasakan, bahkan mudah-mudahan bisa lebih kuat ya, melihat kondisi yang memang masih bisa, atau forum kajian kita, forum kajian online, dan semoga hal itu bisa tetap membuat kita istiqomah ya, apapun bagaimanapun sarananya tetap kita istiqomah, tetap kita bisa mudawamah, walaupun caranya barangkali terbatas, tetapi tentu ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa komitmen kita untuk tetap melaksanakan kajian rutinan ini tetap menyala ya, dan atas itulah mudah-mudahan kita bisa dikategorikan sebagai orang yang diberikan pujian, sanjungan, inna ahabbal a'mali ila Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang disampaikan oleh hadis, dua muhawa in qalla, sesuatu yang dilakukan secara continue walaupun sedikit ya, walaupun setengah jam, 2 jam ya, tetapi continue, dan dari situlah kita bisa mendapatkan latihan atau tarbiyah bahwa kita, komitmen kita ini tidak pernah pudar untuk baikan ya. Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit tetapi yang dinilai adalah tidak sedikit banyaknya, tetapi justru dari konsistensinya. Tentu kita melihat al-a'mal yang hadis maksudkan itu bersifat umum ya, bukan hanya sholat rawatibnya, kemudian bacaan Al-Qur'annya, juga kajian-kajian yang kita lakukan, ataupun mungkin amal-amal harian kita yang bersifat pribadi tetapi diniatkan untuk lillahi ta'ala, dan kita konsisten komitmen untuk melakukan itu, maka Allah di samping akan memberikan pahala dari kebaikan itu juga diberikan nilai plus, dicintai oleh Allah karena dia konsisten. Misalnya barangkali ada yang bertugas di rumah sakit setiap malam, kemudian melihat ada orang yang kedinginan atau butuh sesuatu di luar, kita rutin untuk memberikan sedekah misalnya, tiap datang saya harus sedekah 5.000, 10.000, 20.000 gitu. Tapi dia lakukan tiap malam tanpa orang tahu misalnya. Itu lama-kelamaan ya, Allah Subhanahu wa taala selain mencatat sedekahnya juga mencatat dari dawam dan istiqomahnya dalam melakukan hal itu. Nah, ini barangkali tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah, agar bagaimana kita bisa melakukan sesuatu bukan dilihat dari besar kecilnya ya, tetapi dilihat daripada keikhlasannya tentu, tapi diniatkan untuk komitmen dalam kebaikan, supaya nanti apa yang disebut dengan husnul khotimah itu terjadi karena kita rutin walaupun sedikit ya. Orang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika akhir hayat, itu tidak serta-merta dia ringan mengucapkan kalau dia tidak membiasakan hal itu dalam kehidupan. Membiasakan membaca, juga membiasakan nilai-nilai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan. Sedikit-sedikit ingat Allah, sedikit-sedikit baca zikir, sedikit-sedikit baca Quran. Nanti kalau gitu akan gampang melepaskan nyawa ya pada saatnya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sedikit-sedikit melakukan kemaksiatan ya karena dia terbiasa, akhirnya ketika akhir hayatnya dia kesusahan mengucapkan la ilaha illallah, justru karena perbuatan dia sendiri diciptakan tidak konsisten terhadap sesuatu.
Jangan jauh-jauh barangkali ketika kita misalnya tidur, karena biasa baca zikir sebelum tidur misalnya, itu akan ringan. Ketika bangun juga akan yang dibaca itu bukan apa-apa. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaah pengajian, diskus kajian Rebuan BSMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini insya Allah terkait dengan ya ucapan ya. Jadi apa yang disodorkan oleh tim Ziskas ya, waspada ucapan yang berakibat kekufuran. Saya akan mengambil satu atau dua hadis saja barangkali ya. Meskipun tidak begitu fokus ke bagaimana makna kafir, kemudian apa batasan kafir. Saya pikir itu nanti bahasanya sangat detail dan perlu fokus yang sangat kuat ya. Jadi karena terkait dengan istilah yang sangat sensitif sekali ya. Sensitif karena apa? Karena kalau di luar kita itu istilah kafir, kufur, fasik, bid'ah itu bisa disalah artikan atau bisa dipandang lain. Kalau kita sebagai umat Islam sebenarnya tidak perlu alergi dengan kalimat-kalimat itu, karena kita mengungkap suatu istilah yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran Sunnah. Ada istilah ya ayyuhal kafirun, itu jelas-jelas dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, ayyuhal kafir. Siapa orang-orang kafir? Ya, jelas ketika ada orang yang bertanya, menawarkan ibadah mahdoh dicampur-campur gitu. Kita bisa baca, sudah tahu bersama, hari ini yuk kita sama-sama nyembah berhala, besok nanti saya ikut ke masjid misalnya. Dicampur-campur. Supaya apa? Supaya ada kedamaian di bangsa Quraisy saat itu. Itu ide dari pembesar mereka itu. Dianggap Nabi Muhammad SAW itu pengganggu kenyamanan dan ketentraman berbangsa dan bernegara jahiliyah gitu ya. Padahal kan sebenarnya kedamaian, ketentraman yang ada pada saat itu adalah ketentraman yang semu ya. Karena apa? Karena landasannya juga tidak kuat. Landasannya adalah kemusyrikan, zaliman. Mereka mempertebal atau memperkuat kekuasaan mereka. Banyak orang-orang yang tertindas, wanita-wanita diperlakukan dengan tidak baik, derajatnya dihinakan, bagikan barang dagangan, kan kita tahu bersama sejarahnya. Nah, Islam datang itu justru untuk membebaskan segala kezaliman itu. Nabi Muhammad SAW diutus justru untuk merapihkan semua, liutami makarimal akhlak. Mereka punya akhlak-akhlak yang baik, dalam arti akhlak mulia. Buktinya apa? Paman beliau, Abdul Muttalib itu kan, beliau adalah seorang tokoh yang juga sebagai penanggung jawab orang-orang yang datang bertamu berhaji pada masa itu. Ya, karena haji kan zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam juga sudah ada. Jadi mereka berkunjung ke Makkah, beliau itu saqi al-qaum, atau istilahnya yang menjamu. Kalau ada orang yang ke situ, dia yang memberikan minuman. Artinya memuliakan tamunya itu sudah ada sejak dulu sebenarnya. Ada sikap-sikap yang memang mulia. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan liutammima makarimal akhlak. Rasul itu salah satu tugasnya adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Yang baik-baik diteruskan, yang mulia itu diteruskan, didukung gitu. Malah dimotivasi dengan tambahan nilai plus ya. Memuliakan tamu kan itu merupakan bagian dari bukti iman dia kepada Allah dan hari akhir. Ada tamu jangan dibiarin lah. Ada tamu ya udah anggap rumah sendiri, maksudnya dibiarin gitu, dikasih cuma air putih doang gitu. Itu tidak memuliakan. Nah, sebelum Islam itu memuliakan tamu. Abdul Muttalib kakek Rasulullah. Tetapi kemudian disempurnakan bahwa itu selain baik menurut pandangan manusia secara etika, juga bukti bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya dia punya nilai plus. Bukan hanya disanjung orang,
tetapi juga diberikan pahala dari Allah, ada tabungan pahala kita di akhirat nanti. Jadi kita mesti yakin dengan syariat, ajaran, nilai akhlak dari Allah yang kita terima dari ajaran Nabi Muhammad itu justru menguatkan kembali nilai-nilai kebaikan serta menghapuskan segala macam bentuk-bentuk kezaliman, ketidakadilan itu dihapuskan oleh Islam nilai-nilainya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis seperti yang saya sampaikan tadi, diutami makarimul akhlak. Nah, oleh karena itu maka Rasulullah SAW ketika diajak oleh pembesar Quraisy, yuk kita bareng-bareng saja biar tidak ada konflik di antara kita. Bagaimana caranya? Ibadah kita bareng. Satu ini saya ikut kamu, besok kamu ikut kami. Dengan tegas Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Wahai orang-orang yang kafir, jelas al-kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak mesti menyembah apa yang aku sembah. Wala antum wala ana 'abidu ma 'abadtum, sampai beberapa kali. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Jadi dalam hal aspek akidah, aspek yang berkaitan dengan ritual itu tidak bisa dengan istilah toleransi, kemudian satuan apalah istilah itu, tidak bisa dalam hal tertentu. Jelas tegas bahwa berbeda, ibadahnya berbeda, niat berbeda dan lain-lain. Yang bisa kita satukan hanyalah apa? Muamalah. Bagaimana bertetangga, bagaimana sikap saling menghormati, itu yang perlu Nah, orang tentu ingin membuat istilah-istilah itu istilah yang menakutkan gitu. Kalau kita paham semuanya dengan baik dan dipahami dengan betul, tidak ada masalah. Hanya orang-orang yang punya sifat itulah yang biasanya terganggu gitu ya. Jadi ada istilah fasih, itu istilah yang biasa. Cuma tentu kita mengungkapkan hal itu kan tentu tidak sembarangan. Ada namanya objek dakwah yang disesuaikan dengan realita, tidak kuar-kuar menuduh orang dia termasuk orang kafir. Tentu karena itu bukan hak kita untuk menilai ya. Biarkanlah Allah, biarkanlah yang berwenang menilai bahwa dia sudah keluar dari Islam misalnya atau kufur. Nah, kalau membahas masalah itu apakah itu keluar dari Islam atau tidak, nah itu kan urusannya nanti panjang dalam arti kalau dia keluar dari Islam berarti bagaimana pernikahan, bagaimana waris dan lain-lain. Nah, dalam hal ini tentu saya hanya akan membahas mungkin 2 hadis saja ya. Dan kufur ini pun kufur yang dalam arti umum saja, kufur dalam arti maksiat. Ada ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang itu bisa membawa seseorang pada bentuk kekufuran atau kemaksiatan. Atau bisa kita bilang ungkapan-ungkapan tersebut bisa mendorong orang pada hal yang tidak baik. Nah, apa itu? Baik kita akan lihat dulu hadis yang pertama. Hadis yang pertama adalah hadis yang terkait dengan masalah perempuan ini, wanita. Mengapa saya bilang terkait dengan wanita? Karena memang hadisnya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita yang saat itu sedang keluar untuk menghadiri Id ya, entah Idul Adha atau Idul Fitri tidak dijelaskan. Yang jelas mereka sedang berbahagia, ikut berbahagia. Rasulullah SAW menganjurkan kepada wanita baik itu yang sedang nifas, sedang haid, yang sedang berhalangan sholat untuk juga ikut keluar ke lapangan, ikut menikmati kegembiraan Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi tidak ada halangan untuk orang-orang yang sedang berhalangan sholat atau sholat terutama untuk ikut berbahagia pada waktu itu. Jadi hari raya itu dirayakan oleh semua orang, termasuk perempuan, anak-anak. Jadi disuruh untuk ayo keluar ke lapangan semuanya berbahagia. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia menyampaikan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla. Suatu hari pernah Rasulullah keluar memimpin Idul Fitri atau Idul Adha. Rawinya ragu ya. Dalam arti lupa ya, apakah Idul Adha atau Idul Fitri. Yang jelas hari raya. Famarra 'alan nisa, lalu beliau melewati sejumlah perempuan. Biasa kalau perempuan wanita itu bergerombol di satu tempat ya. Dia lewat Rasulullah ke tempat saat itu wanita sedang berkumpul. Faqala ya ma'syaran nisa'i, beliau bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai segenap wanita perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah, banyak-banyak sedekah. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Kenapa? Karena aku diperlihatkan kepadaku bahwa wanita itu adalah mayoritas penduduk neraka. Waduh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu. Tentu ketika beliau diangkat ke langit pada Isra Mi'raj, Rasulullah pernah diperlihatkan surga dan neraka, dan ketika melihat neraka ternyata banyak wanita yang menjadi penghuni. Fakulna wa bima ya Rasulullah, maka wanita-wanita bertanya, mengapa ya Rasulullah kok bisa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tukthirnal la'na. Sebabnya adalah kalian atau wanita itu terlalu banyak mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur laknat. Jadi sering melaknat, sering laknat itu kan jauh dari rahmat. Sering mendoakan hal-hal yang tidak baik untuk orang lain. Pertama. Yang kedua, wa takfurnal ashira, dan kalian kufur terhadap suami, atau kita sebut mengingkari, mengkufuri, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh suami atau keluarga. Takfurnal ashir, kufur kepada keluarga. Dalam arti kufur atas nikmat yang diberikan. Nah, ini yang saya garis bawahi terkait dengan ucapan itu ya. Jadi menyebabkan banyak wanita terjerumus ke dalam neraka itulah tuksirnal la'na, banyak melaknat. Nah, ini barangkali yang sering kita dengar ya. Melaknat itu artinya mendoakannya tidak baik untuk orang, untuk keluarga, bahkan barangkali untuk anak-anaknya. Kadang-kadang karena terlalu sering berinteraksi dengan anak-anak dan punya kebiasaan-kebiasaan, barangkali kebiasaan memang anak-anak ya, mereka punya alam pikiran sendiri ya, yang kita tidak tahu. Tapi sedikit-sedikit salah sedikit saja mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu. Kata-kata bodoh, tolol, dan lain-lain untuk anak sendiri atau untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Itu katanya, kata Rasulullah, hati-hati. Itu kalau terlalu sering dan jadi kebiasaan, jadi habit, nah, nanti bahaya. Itulah yang akan menjadi penyebab engkau akhirnya menjadi penghuni neraka. Mengapa? Ya kan neraka itu simbol ya, selain memang istilah yang sudah masyhur buat kita kan, yang buruk-buruk itu ada di neraka semuanya. Nggak ada orang soleh masuk neraka, orang ikhlas, nggak ada. Pokoknya yang negatif-negatif itu kan cenderung istilahnya adalah ahli nar, ahli nar, ahli nar. Nah, ini karena banyak laknat. Nah, yang kedua adalah yang saya garis bawahi adalah kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh suami atau keluarga. Apa kata yang dia sampaikan? Kata beliau, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, saya langsung ini. Kata beliau, sebentar. Ini. Lau ahsanta ila ihdahunna, kalau engkau memberikan kebaikan, kalau engkau berbuat. Jadi maksud bagaimana kufur terhadap keluarga atau terhadap suami itu? Lau ahsanta ila ihdahunna, kalau engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka, kalau diberikan kebaikan, ad-dahr, selama setahun. Jadi selama setahun itu
diberikan fasilitas yang bagus, diberikan kenyamanan, dibawa jalan-jalan, istilahnya seperti itu ya. Mau belanja ini dikasih, mau makan di tempat yang enak diantar, dan lain-lain. Banyak lah selama 1 tahun. Sumaroat min kasyai'an. Tapi di satu kali pernah ya keseleo atau melihat sesuatu yang tidak dia suka. Faqalat, lalu kemudian dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattun. Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Jadi karena melihat satu hal yang tidak mengenakan dirinya, atau mungkin merasa tidak setuju, merasa tidak sepakat, atau mungkin istilahnya sakit hati ya. Kemudian dia mengatakan, aku belum pernah melihat sedikit pun kebaikan yang kau berikan. Nah, saking emosinya barangkali ya. Nah, ucapan ini kata Rasulullah, hati-hati bisa masuk dalam kategori yakfur dal ashir. Ya, kufur nikmat terhadap suami. Ma ra'aitu minka khairan qattun, tidak pernah. Kalau dalam istilah sekarang mungkin nila setitik rusak susu sebelanga gitu. Mungkin konteksnya lain ya. Tapi dalam hal ini para ulama mengatakan dalam hal kufur tentu yang dimaksud di sini adalah kufur mengingkari atau tidak menerima nikmat atau pemberian dengan penuh hati, sehingga hanya sekecil perbuatan yang tidak dia suka akhirnya dia sampai mengatakan dan menolak bahwa dia sudah memberikan banyak hal pada dia. Ini satu ucapan yang hati-hati ya. Mungkin dalam bahasa kita apa ya? Emang kamu ini sudah begini, sudah nggak ada baik-baiknya lah kamu itu gitu ya. Nggak ada baik-baiknya sama sekali. Itu hati-hati. Kalau itu sering kita sampaikan, sering kita ini takut masuk dalam kategori kufur. Mengapa itu? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, man la yashkurullah, man la yashkurun nas la yashkurullah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak berterima kasih kepada Allah. Yang tidak bersyukur kepada manusia dalam arti ucapan terima kasih ya, kemudian sikap menerima dan menerima, kemudian mengapresiasi kebaikan orang, terutama keluarga, suami atau orang yang memiliki tanggungan. Kalau dia tidak itu belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sini muncul penafsiran secara yang lebih luas bahwa ternyata sikap ini bukan hanya untuk perempuan gitu ya. Jadi ada dalam dialog dalam satu pertanyaan yang mengatakan bahwa ada saya ini perempuan, justru kebalikannya gitu ya, bukan dia yang mengatakan, tapi justru suaminya yang mengatakan, kamu kok nggak ada baik-baiknya gitu, karena tidak suka dari satu hal gitu. Langsung ditanyakanlah oleh perempuan itu kepada salah seorang ulama, dan dalam diskusi itu mengatakan, kalau seorang laki-laki itu bersikap seperti itu, maka bisa juga masuk kategori itu, karena secara umum hadis tadi menyebutkan bahwa kalau orang tidak bersyukur atas apa yang dia dapatkan, bahkan menolak dan mengingkari pemberian dari orang lain, al-ashir itu ya bisa sahabat ya, bisa orang yang selama ini bergaul dengan kita, itu masuk kategori orang tidak bersyukur. Nah, rupanya perempuan yang bertanya ini merasa bahwa kok dalam hadis ini yang disasar adalah perempuan gitu. Laki-laki juga ada yang seperti itu. Nah, makanya dalam hal ini tidak ada perbedaan. Makanya disebutkan sifatnya. Mengapa disebutkan sifatnya? Karena sifatnya itu bisa juga ada dalam laki-laki atau juga perempuan. Kenapa yang disebut perempuan saat itu? Karena konteks dan realita pada saat itu memang butuh untuk dijelaskan
untuk disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kan saat itu para wanita sedang berkumpul. Bahkan konon dalam hadis disebutkan Rasulullah itu selalu memberikan waktu khusus karena permintaan perempuan untuk taklim. Jadi punya waktu khusus mereka itu. Ta'ahadar Rasul bin nisa kama ta'ahada bir rijal, kata hadis. Jadi punya waktu khusus. Subhanallah ya. Jadi perempuan-perempuan pada zaman dulu itu, nah di sini barangkali yang ingin saya tekankan, karena ada hadis, redaksi hadis yang tadi sambungannya, terkait dengan masalah perempuan, wanita. Ya, kan tiap masa itu selalu aja ada yang mengatakan bahwa kita ini wanita mesti emansipasi, punya hak yang sama dengan laki-laki. Itu masuk dalam ranah pemikiran ya. Itu juga perlu kita cermati ya. Ada hadis dan sambungannya. Kan banyak orang yang mengatakan perempuan ini di Islam dianggapnya adalah orang yang kelas 2, kemudian dianggap sebagai yang agamanya kurang, akalnya kurang, ada hadisnya. Kemudian hak-haknya juga dibatasi, tidak memiliki kebebasan gitu. Itu selalu digemborkan tiap masa itu ya, dan itu tantangan pemikiran kita sebenarnya, umat Islam, supaya nanti timbul kesan bahwa Islam itu tidak sempurna, ngurus wanita, mengapa wanita itu selalu dalam level kedua. Padahal sebenarnya kalau dipahami secara lebih lanjut itu justru kalau melihat sejarah, Islam datang itu justru untuk membebaskan kaum perempuan dari segala bentuk kezaliman dan penghambasaan gitu ya. Seperti saya sampaikan di awal tadi, Rasulullah SAW ketika datang itu melihat masyarakat wanita itu poligami itu tidak terbatas. Artinya dia terserah poligami mau belasan, mau berapapun tidak jadi masalah. Bahkan bisa diwariskan seperti barang saja. Itu wanita kondisinya seperti itu zaman dulu. Sekarang kalau bahasa sejarah. Dalam buku yang ditulis oleh beberapa ulama, ini saya ada bukunya. Saya sengaja baca. Tebal sekali ini. Hakikat Islam menghadapi orang-orang yang meragukan keislaman. Jadi ada orang-orang kalangan intelek, kalangan ilmuwan, kalangan orang yang tidak suka pada Islam itu membuat syubhat-syubhat. Ini bukunya tebal. Dikumpulkan beberapa ulama. Salah satunya menulis tentang perempuan itu, sejarah perempuan. Dr. Muhammad Imaroh, ya, Profesor Dr. Muhammad Imaroh, itu dikenal orang Mesir yang memiliki konsentrasi menentang pemikiran-pemikiran Barat yang menyimpang. Gitu. Nah, beliau dulu pro Barat, tapi kemudian beliau kembali dan menyatakan bahwa tidak semua kita harus menolak Barat, tidak. Yang kita tolak dari Barat itu adalah pemikiran-pemikiran, budaya-budaya yang menyimpang. Karena ada beberapa hal yang memang kita perlu tiru juga. Ada hal yang positif, gitu. Objektif ya, beliau intelektual Muslim yang objektif. Tetapi kalau disalahgunakan, itu yang kita kritik. Jadi kalau ada pemikiran Barat yang menyimpang, kita kritik. Salah satu contoh yang menyimpang itu apa ya? Seperti itu. Ada istilah wanita di dalam Islam tidak diistimewakan. Padahal kan justru sebaliknya. Nah, pada saat sejarahnya ketika Islam datang itu wanita diangkat derajatnya. Dulu poligami tidak terbatas. Sampai ketika ada orang yang masuk Islam namanya Ghailan itu punya istri 11, 12, 9 ya. Saya tidak ingat. Kata Rasulullah, kurangi maksimal 4. Jadi yang 5 silahkan ceraikan. Kemudian wanita tidak bisa diperjualbelikan. Kemudian wanita yang melakukan amal soleh itu sama pahalanya seperti laki-laki. Man amila solihan min zakarin aw unsa falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh min zakarin, wanita atau laki-laki aw unsa atau perempuan, sama-sama akan mendapatkan balasan surga. Kemudian dan lain-lainnya. Nah, bukti yang paling jelas adalah siapa yang pertama kali perempuan menerima Islam, itu Khadijah.
Siti Khadijah itu kita kenal sebagai wanita bangsawan yang tentu cerdas ya. Cerdas ya, bisnisnya juga bagus, banyak keturunan bangsawan ya. Nah, wanita pertama yang menerima Islam itu justru Khadijah. Artinya apa? Artinya beliau itu selain tentu melihat akhlak Nabi yang jujur, amanah, beliau pasti tahu bahwa ketika ajaran Islam itu ternyata justru mengangkat derajat wanita, mengangkat derajat dia ya, diistimewakan lebih daripada dia sekedar wanita bangsawan. Tidak mungkin dia menerima Islam kalau dia merasa diinjak-injak harga dirinya oleh Islam, tidak mungkin. Khadijah binti Khuwailid. Tholi'atul Islam Khadijah katanya. Muhammad Imarah menyebutkan dalam buku ini, kenapa beliau menerima? Justru beliau merasa dimerdekakan oleh Islam. Bagaimana tidak dimerdekakan? Hak-haknya sama, dapat warisan juga, kemudian bisa melakukan hal-hal yang bersifat muamalah. Dia bisa jadi pedagang, bisa jadi, kalau sekarang mungkin bisa jadi pegawai, apa saja bisa. Yang penting apa? Yang penting menjaga nilai-nilai. Jadi yang dijaga oleh Islam itu adalah yang diperbaiki oleh Islam itu adalah bagaimana muslimah ini bisa terjaga, wanita secara umum bisa terjaga kehormatannya. Makanya kan ada syariat jilbab, hijab, ada tidak boleh bepergian kalau tidak ada mahram atau tidak aman. Kenapa? Karena harus dilindungi wanita itu. Belum lagi hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang yang paling layak dihormati adalah ibumu, 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 terus bapakmu. Perempuan, wanita dimuliakan. An-nisa syaqaiqur rijal. Perempuan itu adalah partner di samping laki-laki gitu. Jadi di samping dia menjadi bagian daripada kerja daripada laki-laki. Nah, itu disebut seperti itu. Oleh karenanya maka tidak selayaknya kita mengatakan bahwa wanita itu tidak dihargai dan tidak dihormati dan diistimewakan di dalam Islam. Nah, balik ke hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di antara hal yang bisa menyebabkan wanita terjerumus pada neraka itu yakfurnal ashir wa tukthirnal la'na, banyak melaknat dan banyak kufur terhadap keluarga atau suami. Nah, ini barangkali yang perlu kita evaluasi ya. Kita sudah banyak dibantu oleh kita anggap secara umum dibantu oleh orang, dibantu oleh keluarga kita, dibantu oleh suami, dibantu oleh atasan kita misalnya, banyak membantu, ada kesulitan dibantu dan lain-lain. Tapi suatu ketika dia tidak mensyukurinya, gitu. Menganggap bahwa apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan itu justru kita menghilangkan kebaikan. Kita bersikap adil kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ini barangkali yang perlu kita evaluasi ya. Sudah sejauh mana syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasa terima kasih kita kepada keluarga. Kalau istri kepada suami, atau suami kepada istri, orang tua kepada atau anak kepada orang tua dan sebagainya. Malah ada ungkapan yang menyebutkan ketika ya saya mencatat di sini ada satu ungkapan yang perlu kita jaga baik-baik dan kita budayakan ya, yaitu ucapan jazakumullahu khairan katsira. Barangkali ibu bapak sudah lama mempraktekkan ini, tetapi kalau kita hayati kembali itu maknanya sangat dalam sekali. Jazakallahu khairan katsir. Ada hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah, man suni'a ilaihi ma'rufun. Kalau orang diberikan satu kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah dengan hal yang serupa. Kalau tidak bisa, misalnya kita diberi fasilitas, misalnya kalau dari rumah sakit mungkin ya ngasih ini pegawai teladan misalnya dikasih ya rumah dekat rumah sakit supaya kerjanya atau apresiasi terhadap itu. Nah, kemudian dia tidak bisa membalasnya kecuali dia tidak bisa membalas dengan kebaikan serupa ya. Balas dengan jazakumullahu khaira
atau jazakumullahu khairan katsiran, atau mungkin cukup dengan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Ini kadang-kadang kita hanya menjadikan ini sebagai ucapan biasa saja. Jazakallahu khair. Tapi sebenarnya kalau kita hayati bersama, tentu ini memiliki makna yang lebih dalam sekali. Khairan. Khair itu kan kebaikan. Jadi semoga Allah membalas kebaikan ini dengan kebaikan yang lebih baik menurut Allah untuk kita. Ini tradisi ini kan sangat baik sekali kalau kita suburkan. Kita ngasih sesuatu, walaupun kita tidak mengharapkan feedback atau balasan, tetapi kewajiban orang yang diberi adalah memberikan balasan serupa atau minimal mendoakan dengan doa tadi. Itu sudah cukup dianggap sebagai orang yang pandai berterima kasih. Ini kenapa saya katakan istimewa, karena ada ini pengalaman pribadi, pengalaman saya juga mendengar bagaimana ekspresi dan respon salah seorang mu'alaf, ya, jamaah kami saat di Swiss dulu. Ya, ketika di Swiss kita dipertemukan dengan salah seorang mu'alaf. Ya, beliau karena kita memang sudah biasa, kan kita sudah biasa ya kalau kita menerima sesuatu, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian melihat sesuatu yang indah, subhanallah, masya Allah gitu ya, tabarakallah, insya Allah dan lain-lain. Ketika dikasih, memang kita dulu dijamu di rumahnya dan alhamdulillah sangat baik ya, pemahaman nilai-nilai keislaman itu saya lihat jauh daripada orang yang sudah lama lebih dulu masuk Islam ya. Nilai-nilainya ya, meskipun syariat-syariatnya masih belajar, sholat masih belajar, kemudian saum masih belajar, haji masih belajar, tetapi nilai-nilainya itu justru sudah beliau dapat menghargai orang gitu ya, mengapresiasi pemberian orang, memuliakan tamu seperti yang saya sampaikan, itu sudah ada. Itu dengan akal mereka sudah bisa tahu, karena kan dalam ilmu akidah itu misalnya ada sempat diskursus atau polemik yang kalau misalnya orang sudah diutus Rasul kemudian dia menyimpang sebentar, kalau sudah diutus Rasul dia kufur, dia berarti sudah layak mendapat predikat kufur karena sudah ada Rasul, tetap menolak. Tapi kalau belum ada Rasul, ada yang mengatakan kalau dia belum masuk Islam, belum menerima hidayah, itu tidak ada masalah. Di akhirat juga tidak ada tanggung jawabnya, karena kan Rasulnya belum ada. Gitu. Tapi kemudian ada yang menyangkal pendapat tersebut. Meskipun Rasul belum diutus, maksudnya Rasul-Rasul zaman dulu ya, meskipun belum diutus, tapi manusia bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Melalui akalnya. Seperti tadi, memuliakan orang, itu secara akal pikiran itu baik ya, dianggap baik. Nah maka kalau orang tidak percaya pada kejujuran, tidak membantu orang, saat itu misalnya belum diutus Rasul, apakah dia akan mendapatkan pahala atau ini? Ya kalau menurut pendapat ini, karena dia sudah diberi akal oleh Allah, dia sudah dituntut untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, begitu. Perbincangannya seperti itu. Nah, tapi terlepas dari itu, maka kembali ke cerita tadi ya, ketika orang yang saya jadikan host itu mengatakan ketika dia ngasih sesuatu, ngasih spaghetti lah, dia bilang terima kasih, jazakallah khair, jazakallah. Dia penasaran apa sih setiap sesuatu yang saya bantu, saya itu ngucapin apa kamu katanya, kan belum bisa bahasa Arab, bahasa Jerman kan, bahasa di Swiss itu. Dia bertanya, ya apa tuh ya, saya akan sampaikan jazakumullah khair atau jazakallahu khair. Artinya apa? Ya semoga Allah membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Wah, akhirnya penasaran ya, dia tulis itu, dia ulang-ulang saat itu lagi nyetir ya, membawa kita ke satu tempat itu. Nah, dia sangat terkesan sekali, langsung dia mengagumi, oh ini memang ternyata banyak hal yang kita anggap itu biasa-biasa buat kita, tapi ternyata bagi orang yang haus, kemudian dia itu benar-benar ingin mendalami lebih jauh, itu makna-maknanya sangat luas sekali. Nah, maka tugas kita ini jangan sampai
apa yang sudah kita biasakan, tradisikan, bacaan-bacaan, doa-doa, kemudian ucapan-ucapan yang barangkali kita udah biasa, tapi itu luput dari pemahaman dan pendalaman maknanya. Nah, barangkali itu ya. Nah, baik, sudah hampir 1 jam ya, Pak Arya ya. Ya. Itu hadis pertama ya. Barangkali mungkin itu dulu ya, saya cukupkan. Jadi kalau saya simpulkan dari bahasan tadi, dari hadis tadi adalah pertama, ucapan yang bisa membuat kita terseret pada kekufuran itu adalah ucapan yang menghilangkan nikmat yang diberikan oleh orang, khususnya oleh suami, orang yang menanggung kita. Setidaknya jangan sampai terungkap ma ra'aitu min khairan qatun. Artinya ungkapan yang menolak kebaikan, mengingkari kebaikan. Bersikap dan berucaplah dengan adil, melihat sesuatu dengan adil, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Dan tentu saya ingatkan sekali lagi bahwa hadis itu tentu bukan perempuan. Nah, untuk perempuan karena memang secara tradisi, secara tabiat perempuan biasanya lebih mengedepankan emosi, ya. Maka oleh Rasulullah justru dianjurkan untuk berkolaborasi dengan pasangan. Gitu. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Malam hari ini kita satu hadis ya, tapi banyak sekali makna yang bisa kita dapat dan kita bisa belajar. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan juga tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ustaz, ada sekarang kalau di Indonesia pukul 20.49 menit, target 1 jam, kita masih ada waktu kurang lebih 11 menit ke depan, Ustaz ya. Kita manfaatkan untuk diskusi. Ya, silakan, kami persilakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau ada hal-hal yang ingin disampaikan ke Ustadz Rizwan pada malam hari ini. Tafadhol, kami persilakan. Ya, silakan kalau ada. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada. Ya, ini menarik sekali Ustadz ya, ternyata banyak di kalangan kita mungkin menganggap hal tersebut hal yang biasa saja, tetapi ternyata kandungan maknanya ya sama saja kita sudah kufur berarti ya Ustadz ya. Ya seperti betul, tadi betul. misalnya kan. Ya, betul sekali. Main-main jadi akhirnya fatal itu Ustadz ya. Fatal sekali. Ya, jadi memang Rasulullah itu sebagai seorang yang bersifat atau tugasnya kan bukan hanya pemimpin tapi juga mendidik gitu. Kalau saya baca dalam syarah hadis ini banyak sekali nih syarahnya. Saya lihat syarah atau penjelasan satu hadis saja bisa sampai ada kesimpulan yang diambil itu sampai kurang lebih 10 ya sumbernya ya, ada syarah Imam Nawawi, syarah Sahih Bukhari, yang intinya ya bahwa Rasul itu adalah seorang pemimpin yang murabbi gitu. Jadi pemimpin yang juga memperhatikan betul-betul yang dipimpinnya, bahkan kaum yang barangkali kita anggap sebagai misalnya kaum marginal lah, kaum yang tidak mendapatkan yang jarang mendapatkan haknya itu diperhatikan, termasuk perempuan-perempuan yang butuh pendidikan, pengarahan. Itu bukan justru dipojokkan, tapi justru dirangkul dan diberikan pengajaran. Kalian jangan seperti ini. Kasih solusi. Apa solusinya? Tasaddaq. Saya banyak bersedekah. Dan beristighfar dalam hadis lain disebutkan. Gitu. Nah Ya, dari sini, betul. Dari situ banyak kesimpulan yang menarik itu. Dan hadis ini yang pertama diletakkan pada hadis tentang haid.
Imam Bukhari apa Muslim saya lupa. Tapi yang kedua hadis tentang babul ilmi, tentang bab ilmu. Jadi kita bisa membaca maksud dari hadis ini. Satu tentang haid. Kenapa tentang haid? Kalau tentang haid itu kaitannya dengan sabda Rasulullah lanjutannya. Jadi setelah beliau bersabda itu belum menyatakan perempuan itu, kalian itu naqisatu aklin. Jadi ada kita bilang bukan akalnya kurang ya. Jadi yang dominan itu bukan akal biasanya kalian itu. Yang dominan itu adalah al-atifah, emosi atau perasaan ya. Tetap wanita diciptakan tabiatnya lebih dominan itu kata Rasulullah. Nah, ini yang kadang disalahgunakan penafsirannya oleh orang-orang yang kemungkinan pertama dia benci nyari celah Islam, yang kedua adalah orang yang tidak paham secara umum gitu. Ada hadisnya di sini. Nah, antum naqisatu aqlin. Kalian ini yang lebih dominan adalah perasaannya. Dan kalian juga adalah naqisatu dinin. Dalam hal beragama, sholat itu banyak sekali rukhsahnya, makanya disebut kurang agama. Kalau kita artikan secara letterlek artinya kalian ini kurang akal, kalian ini kurang agama gitu ya. Tapi kalau kita artikan seperti itu, penafsirannya jadi salah kan. Nah, dan inilah yang jadi celah dijadikan bahwa hadis ini nih menghina perempuan gitu. Padahal sebenarnya kata Muhammad Imaroh juga disebutkan itu konteksnya adalah konteks justru menganggap bahwa wanita itu justru punya potensi besar dalam hal apa? Dominan emosi, perasaan itu dominan. Jadi artinya apa? Hati-hati. Kemudian berkolaborasi dengan laki-laki yang dominan akalnya. Jadi kalau akal dan perasaan itu bersatu, maka itu akan membentuk satu kekuatan. Itu disanjung karena kan konteksnya Nabi sedang hari raya itu bergembira, tidak mungkin dalam kondisi bergembira Rasulullah menyebutkan keburukan sesuatu. Justru semua di situ isinya sanjungan, pujian, justru lagi disanjung gitu. Nah, kemudian naqisatuddin itu apa maksudnya? Agama kurang, artinya mereka itu kalau lagi haid kan tidak boleh sholat. Jadi orang lagi selain sholat, dia tidak sholat 7 hari, 10 hari. Nah, itu maksudnya. Artinya rukhsahnya jadi banyak gitu. Tapi apakah dengan rukhsah banyak itu dia tidak mendapatkan pahala? Justru ketika dia mengambil rukhsah dari Allah itu, ketika dia tidak sholat, justru itu dia poin pahalanya itu taat kepada Allah. Jadi para ibu ya wanita yang ketika haid tidak sholat itu jangan merasa aduh aku kok nggak bisa pikir, nggak bisa ini nih, gimana nih? Ini jangan. Ketika dia ngambil rukhsah Allah, justru itu poin pahalanya di situ, taat kepada Allah dan Rasul. Nah, apakah dia bisa bisa melakukan poin kebaikan-kebaikan lain? Tentu bisa. Kebaikan-kebaikan lain bisa dia lakukan selain sholat. Gitu. Nah, barangkali itu ya tambahan dari hadis tadi. Ya baik, Ustaz, menarik sekali ya. Tadi ada satu hal mungkin satu sambil menunggu barangkali yang lain ada yang ingin bertanya, ini terkait dengan hadis yang pertama Ustaz sampaikan tadi kan pada saat Rasul melewati sekumpulan perempuan tadi kan Rasul menceritakan tuh ada salah satu alasan Rasul melihat ternyata banyak wanita di penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Tadi kan melaknat ya Ustaz ya. Sering banyaknya perempuan yang melaknat, salah satunya tadi dengan kata-kata. Ya. Nah ini sebenarnya ada korelasi dengan kalau kita lihat ilmu psikologi ya, ketika kata-kata tersebut disampaikan berulang-ulang, biasanya ini mungkin ya orang tua yang sadar atau tidak sadar sering mengatakan kalimat-kalimat yang negatif mungkin terhadap anaknya, mungkin karena melihat anaknya aktif dan sebagainya, bilang nakal dan sebagainya, kan itu secara tidak langsung berulang-ulang masuk ke bawah alam sadarnya ya. Ya tadi bodoh misalnya mungkin karena kesel apa. Nah ini
kalau niatnya mungkin dia melihat anaknya karena super aktif, jadi kamu mah nakal banget. Kalau itu termasuk ilmu laknat bukan, Ustaz? Ya, memang ya jadi orang tua itu belajar seumur hidup ya. Iya. Bagaimanapun ya, terutama kita yang sudah jadi orang tua, kita bisa menyimpulkan memang jadi belajar jadi orang tua seumur hidup. Karena banyak sekali godaan-godaannya. Memang secara teks dalam Al-Quran juga jelas. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Gitu. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ujian buat kita. Ujian apa? Ya ujian bisakah kita menjadikan mereka itu menjadi generasi terbaik, itu kan kita diuji, bisa nggak nih? Kemudian ujian juga apakah kita bisa mengatur waktu untuk tetap melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah menjadi kewajiban kita, dengan ditambah kita menunaikan kewajiban kepada anak kita. Sehingga kadang-kadang karena memang kita punya keterbatasan. Manusia itu punya keterbatasan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu kecuali menurut kemampuannya. Artinya ketika kita sudah diberikan anugerah harta, jabatan, anak termasuk di dalamnya, artinya kita dipercaya oleh Allah, kita sebenarnya mampu untuk mengurus, mampu untuk menjalani semuanya. Nah, di mana tugas kita? Tugas kita adalah berusaha memaksimalkan peran kita dengan sebaik-baiknya. Kalau ada rekan-rekan, ya, jadi koordinator apa di BSMI misalnya, kemudian di rumah sakit, di kerjaan apa, itu artinya kalau sudah diserahi sesuatu berarti kita sudah dinilai, dianggap sudah punya kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Ya, tugas selanjutnya adalah bagaimana memaksimalkan potensi kita itu. Tapi kalau masalah anak ini memang kadang-kadang ada ucapan-ucapan yang kadang seleo ya, menyebut anak nakal lah, anak hati-hati soalnya. Bahayanya adalah bahwa satu ucapan doa orang tua itu atau ucapan doa itu bisa jadi doa. Ya. Kalau kita terlalu sering nanti bisa jadi doa, jadi benar-benar nakal. Kemudian apa namanya, kalau kita mengucapkan sesuatu yang asalnya tidak biasa tapi seperti biasa, jadi seperti lumrah, itu khawatirnya nanti justru menganggap sesuatu yang tidak baik jadi seolah-olah baik gitu. Itu negatifnya seperti itu. Apakah itu masuk ke laknat, wallahu alam ya. Mudah-mudahan kalau segera sadar itu tidak jadi doa ya, asal sadar saja. Nah, saya dapat kita dari mana ya? Mungkin Ibu Bapak juga sudah tahu itu ya. Imam Masjidil Haram itu ya, Imam Sudes itu, saya tidak tahu sumbernya, tapi sudah banyak beredar itu. Itu kenapa jadi Imam Masjidil Haram itu salah satunya ya. Selain belajar menghafal dari kecil, itu sering didoakan katanya oleh ibunya itu. Ya mungkin bisa dikategorikan anak bandel, anak lincah, tapi dia ibunya itu subhanallah katanya sering mendoakan, kamu didoakan jadi Imam Masjidil Haram, didoakan jadi Imam Masjidil Haram, akhirnya jadi. Wallahu alam ya sumbernya, tapi itu bisa juga masuk akal ya, karena memang doa orang tua dan tentu ketekunan daripada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 21, 1 menit. Bapak dan Ibu ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan sebelum kita akhiri, nanti ditutup dengan doa Ustaz? Ada Bapak dan Ibu? Di sini ada Pak Rudi ya, Pak Rudi. Kayaknya karena waktunya sudah malam di sini, Ustaz. Di ini Ya, di Kuningan baik. ya. Ya, kalau saya di Kuningan Jawa Barat. Di Kuningan ya. Kuningan Jawa Barat, bukan Kuningan Jakarta, Ustaz. Mohon. Iya, kan ada Kuningan Jakarta dan Kuningan Jawa. Iya. Ya baik, Ustaz. Waktu kita cukupkan, sebelum ditutup mungkin kami minta antum untuk
memimpin doa ya, dan juga apa ya, closing statement barangkali seperti itu, Ustaz. Ya, tafadhol, Ustaz. Ya, baik, terima kasih moderator, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun via online, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedikit banyak ada ilmu atau hikmah yang bisa kita serap. Tentu apa yang saya sampaikan merupakan nasihat lebih banyak untuk diri sendiri, ya, menasehati diri sendiri yang kebetulan barangkali mendengar di forum ini, mudah-mudahan juga ikut mengambil manfaatnya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil manfaat, membuang yang tidak baik, dan memaafkan kesalahan dan kekhilafan. Mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa a'antana ala qadaiha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Ghaffar, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Mannan, Ya Karim, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Mohon ampunkan segala kesalahan dan dosa kami. Berikan kami kekuatan untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih taat, lebih ikhlas, lebih ridho, lebih qanaah, lebih istiqamah, lebih cinta kepada Engkau dan Rasul Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin daripada cinta kami kepada anak-anak kami, pasangan kami, keluarga kami. Jadikanlah agama, Al-Quran, ilmu, Rasulmu semua adalah prioritas kami dalam hidup ini ya Allah. Dan berkahilah kami ya Allah dengan Al-Quran, berkahilah kami dengan interaksi kami dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasul-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang hidup kami diberkahi, diberikan kemudahan, diberikan kebaikan dalam segala macam aktivitas kami, ya Rabbal Alamin. Anak-anak kami, ya Allah, kami tidak sanggup mengurus, mendidik, mengontrol iman, Islam mereka ya Allah kecuali tanpa pertolongan dan inayah darimu ya Allah. Karena itu ya Allah berikan kami selalu taufik, kemudahan, keridhaanmu serta pertolonganmu ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah. Terimalah segala doa-doa kami. Terimalah segala permohonan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, pandai mengapresiasi kebaikan, pandai juga mengelola segala kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh pasangan kami, oleh atasan kami, oleh sahabat-sahabat kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Rishan yang sudah sama-sama memberikan ilmunya pada malam hari ini ya. Subhanallah, kita malam ini banyak mendapatkan sharing ilmu dari antum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk antum dan juga menjadikan amal soleh bagi antum dan tentunya untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tak terasa
waktu sudah menunjukkan pukul 21.07. Insya Allah seperti biasa malam Rabu malam Kamis berarti ya kita akan ketemu di frekuensi dan gelombang yang sama insya Allah. Baik, jazakumullah khairan jazak atas waktu semuanya. Mari agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan nafas hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Salam buat keluarga Ustaz. Insya Allah Mubana disampaikan.